Bab 12. Di kantor Minke telah ada beberapa surat. 3 diantaranya dari Princess Van Caseruta. Ia ingin bertemu, mungkin untuk berdiskusi tentang boykot. Tulisannya agak keistana-istanaan. Tak lama datang seorang pendekar bernama Marco. Ia datang untuk mengabdikan diri pada Minke. Orang pilihan seniman itu Minke terima. Saat berbincang dengan Marco, Princess Van Caseruta muncul dari pintu. Minke mempersilahkan dan Marco memohon diri. Wanita itu bergaun sutra. Resamnya tinggi semampai, sekilas seperti bunga akhir abad, kecuali warna kulitnya yang lebih gelap tapi manis. Ia mengajak berdiskusi tentang boykot dan meminta bantuan atas pengasingannya. Sudah 3 tahun princess itu di Priangan. Masa pembuangan hanya 2 macam, 5 tahun atau untuk selama-lamanya. Minke senang berbincang dengannya. Percaya diri, bebas dan berani. Teringat dengan pesan bundanya untuk memiliki istri agar suara hati bersahut, Minke ingin mempersunting wanita ini. Minke berkonsultasi dengan Mr. Frisbottom tentang masalah pengasingan ini. Princess Caseruta hanya bisa pulang dengan izin dari Gubernur Jenderal. Walaupun pembuangan itu ditujukan untuk Raja Caseruta, namun hubungan darah dianggap sebagai ikatan tanggung jawab. Rencana Minke untuk mendatangi asisten residen terlebih dahulu ia batalkan. Ia harus langsung menemui Tuan Gubernur Jenderal. Haji Muluk masuk waktu Minke hendak meninggalkan kantor. Ia ingin mendengar pendapat Minke tentang naskahnya. Naskah itu disukai Minke dan akan Minke muat sebagai feuilleton. Juga akan dibukukan. Haji Muluk menunjukkan sederet giginya mendengar itu. Ia mengajak Minke jalan bersama di Betawi dengan otomobil sewaannya. Tapi Minke masih ada keperluan untuk pergi ke rumah Princess Van Caseruta. Haji Muluk bersedia mengantarkan. Jam 4:30 sore, mereka sampai di pemondokan Princess Van Caseruta. Minke sampaikan segala yang telah dijawabkan oleh Hendrik Frisbottom. Menindaklanjuti masalahnya, Minke akan langsung berangkat ke Buitenzorg, menumpang otomobil Haji Muluk. Sekalian mengantar Princess pulang ke Sukabumi. Berangkatlah mereka bertiga dengan otomobil. Minke terpakukan di depan pintu. Di depan rumahnya, Mir Frisbottom berdiri dengan gaun malam. Hal ini tidak dibicarakan oleh Hendrik di Bandung. Mungkin mereka bertengkar, pikir Minke. Dan Mir bilang Hendrik tidak akan pulang seperti yang direncanakan. Mungkin untuk beberapa hari. Ketidakhadiran suami Mir membuat Minke tidak nyaman. Setelah makan malam bersama, Mir mengajak bicara tentang suaminya yang terus saja bekerja dan kondisi kesehatannya. Hendrik tidak dapat mengaruniai rahim Mir dengan anak. Mir meminta Minke untuk mencarikannya dukun atau ramuan yang bisa menyembuhkan suaminya. Minke menenangkannya dan menyuruh Mir tidur. Lalu ia keluar rumah menutup pintu pagar, jendela, serta pintu. Saat masuk ke kamarnya, Minke kaget Mir ada di kamarnya. Mir meminta sesuatu dari Minke yang tidak bisa diberikan oleh suaminya, benihnya. Tentu saja itu hal gila bagi Minke. Wanita itu istri sahabatnya. Tapi jika Minke menolak, Mir akan menderita malu dan lebih baik mati. Melihat Mir yang menangis megap-megap dan gemetar, Minke tidak terkaruniai pilihan lain. Sore keesokan harinya, Minke diterima oleh Van Hertz. Dalam perbincangan, Gubernur Jenderal itu menyindir tulisan Minke tentang boykot. Ia rasa tulisan itu tidak perlu dan semoga Minke tidak mendapat masalah karena tulisan itu. Dengan nada ancam. Minke sampaikan keperluannya perihal masalah Princess Van Caseruta. Gubernur Jenderal mendengarkan sungguh-sungguh. Ia menyarankan Minke untuk menarik kembali urusan itu karena merupakan urusan pribadi Gubernur Jenderal. Juga dia memperingatkan agar lebih berhati-hati lagi karena masa jabatan Van Hertz akan selesai. Gubernur Jenderal selanjutnya mungkin tidak berlaku ramah terhadap Minke. Minke harus mengenal batas. Jika tidak, akan datang banyak kesulitan. Raja dan keluarganya itu tidak akan pulang selama masa jabatannya. Mungkin juga masa jabatan penerusnya. Di tengah pembicaraan, Gubernur Jenderal menerima laporan bahwa Tuan Raja dan Princess sedang menunggu Minke di rumahnya. Ia menyarankan Minke untuk pulang dan menyampaikan hasil percakapan ini. Kemudian Minke meninggalkan istana. Sebelum pulang, Minke ingin berjalan-jalan terlebih dahulu di pasar. Minke menemukan tempat pengobatan Tionghoa, Sinse. Teringat di benaknya sahabatnya, Hendrik. Seorang Sinse tua mengatakan mungkin ia bisa mengobati Hendrik, namun ia harus datang sendiri untuk diperiksa langsung. Minke segera mengirimkan kawat pada Hendrik agar segera datang ke Buitenzorg. Di rumah, Mir sedang menemani Tuan Raja dan Princess. Minke menemui kedua tamu itu. Mir mengundurkan diri masuk ke rumah. Malam ini tamu-tamu itu akan menginap. Sebelum memulai pembicaraan tentang pertemuan dengan Gubernur Jenderal,
Tamu-tamu itu dipersilakan berganti pakaian terlebih dahulu di kamar-kamar yang telah Mir siapkan. Princess mengenakan pakaian Sunda. Pada waktu itu Minke yakin ia tak akan menyesal bila memperistri dia. Minke kemudian memberitahukan hasil pertemuan dengan Gubernur Jenderal itu. Sayangnya tak ada yang bisa ia lakukan tentangnya. Perbincangan di ruang tamu itu berakhir. Saat akan tidur, Mir ternyata telah tiduran di kasur Minke menunggunya. Sore keesokannya Minke giring Hendrik Frisboten ke tempat pengobatan. Mir mendukungnya. Di tempat itu, Hendrik ditusuki jarum yang membuatnya khawatir infeksi dan diberikan ramuan untuk diminum rutin. Pagi-pagi keesokannya, mereka bertiga telah naik kereta api menuju Bandung. Tuan Raja dan Princess telah pulang terlebih dahulu. Dari gerak-gerik Hendrik, sepertinya ia tahu apa yang terjadi antara Minke dan istrinya, namun tidak ada gelagat permusuhan. 15 hari kemudian, atas perintah Tuan Raja dan keluarganya, Minke datang ke Sukabumi dan diminta menginap. Tuan Raja mengajak Minke berdiskusi tentang anaknya. Gadis itu sudah usia kawin dan Tuan Kontrolir atas perintah Gubernur Jenderal terus menanyakan pernikahan anaknya. Gubernur Jenderal itu ingin Princess segera menikah agar tidak membuat keributan. Dengan hati-hati, Tuan Raja minta Minke untuk menjadi menantunya. Semua kebahagiaan di dunia terasa jatuh mengaburuki Minke. Ini karunia yang tidak ia sangka. Pada pertemuan berikutnya dengan Van Hertz, Gubernur Jenderal itu memberi selamat dan sukacita atas rencana pernikahan Minke dengan Princess. Dan seminggu setelah itu, perayaan perkawinan diadakan. Beberapa orang bupati dan pembesar-pembesar datang menghadiri. Di pernikahan itu, Hendrik memberi kabar gembira bahwa dirinya sudah sembuh dan kini Mir sedang mengandung. Tapi dalam hati Minke bergejolak karena ia tidak tahu anak siapa dalam kandungan Mir.